Halo teman, 97 pinjol legal di sidang KPPU karena menetapkan bunga yang tinggi, siap-siap kena sanksi berat. Nah, video ini sangat viral sekali, berita ini sangat amat banyak sekali berseliweran tentang 97 pinjaman online yang akan disidang oleh KPPU karena menetapkan bunga terlalu tinggi. Nah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU ini segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online dalam sidang majelis pemeriksaan pendahuluan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Langkah ini menandai eksistensi serius atas temuan indikasi pengaturan bunga secara kolektif di kalangan pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi online. Jadi KPPU menangkap sinyal-sinyal ini ya teman. Jadi sesama pinjaman online itu berkong kali kong menetapkan bunga dan denda sangat besar sekali. Jadi pengawasnya ini sudah menangkap gelagat ini dan mulai memberikan yang namanya sidang-sidang. Nanti akan ada sidang ya teman. Sebanyak 97 pinjaman online telah ditetapkan sebagai terlapor diduga menetapkan platform bunga harian yang tinggi bersama-sama melalui kesepakatan internal atau eksklusif yang dibuat industri. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, penyidik KPPU mengungkap adanya pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, ini sudah kena pasal ya teman. Jadi harap berhati-hati kepada 97 pinjaman online legal di Indonesia karena ini sudah ada pasal yang menyangkut tentang kartel, tentang bunga dan denda yang bisa mereka atur seenak jidat mereka. Nah, ini sangat berbahaya sekali, jadi sudah melanggar ketentuan OJK. Jadi ini akan ada sanksi-sanksi yang berat ke depannya. Nah, ditemukan 97 penyelenggara layanan pinjaman online tersebut menetapkan bunga tinggi yang melebihi suku bunga 0,8% per hari. Jadi ini sudah melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan OJK. Jadi ini sangat amat berbahaya. Nah, terkait itu kemarin Ketua KPPU mengungkapkan kami menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi selama 2020 hingga 2023. Jadi 3 tahun bunga dan denda mereka atur seenak jidat mereka sendiri. Dan kita sebagai konsumen ini sangat amat dirugikan tentang masalah ini karena ya kita tahunya bunga dan denda itu sudah diatur oleh OJK, tidak diatur mereka. Nah, kenyataan di lapangan berbanding terbalik, jadi mereka bisa menetapkan bunga dan denda seenak jidat mereka dan itu sangat amat merugikan kita ya teman. Nah, per Juli 2023 terdapat 97 penyelenggara aktif dengan dominasi pasar berpusat pada beberapa pemain utama. Yang pertama itu Kredit Pintar 13% ya teman. Nah, Kredit Pintar ini sangat berbahaya sekali. Yang kedua Asetku 11%, Modalku 9%, Kredifast ini dari Kredivo 7%, EasyCash 6%, ada kami 5%, dan sisanya ini aplikasi-aplikasi yang kecil ya teman. Nah, untuk Akulaku dan Kredivo gimana bang? Nah, Akulaku dan Kredivo itu sudah tidak masuk pinjaman online karena sudah bertransformasi jadi multi finance, jadi pembiayaannya lebih besar, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan 97 pinjaman online ini. Jadi ini yang tadi saya sebutkan, Kredit Pintar, Asetku, Modalku, Kredifast, dan EasyCash, dan ada kami. Ini adalah pinjaman online yang akan kena denda dan sanksi yang sangat amat berat karena mendominasi pasar. Bunga dan dendanya tidak wajar, tidak sesuai ketentuan OJK. Nah, berdasarkan penyelidikan pemberkasan, KPPU melalui rapat komisi pada tanggal 25 April 2025 memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap sidang majelis pemeriksaan pendahuluan. Jadi sudah masuk berkasnya, akan disidang. Nah, ini sangat amat menguntungkan kita sebagai nasabah ya teman, karena kalau disidang dan terbukti bersalah maka mereka akan kena sanksi berat, bisa sampai dicabut izinnya dan diilegalkan. Nah, utang kita bisa lunas seketika kalau sampai diilegalkan. Nah, jika terbukti melanggar, para pelaku dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pangsa pasar bersangkutan dalam periode pelanggaran. Jadi ini akan kena 50% ya teman. Jadi pendapatan mereka dipotong 50% diserahkan ke KPPU ini sebagai bentuk sanksi administratif. Jadi KPPU ini sangat amat tegas. Nah,
Untuk itu KPPU menekankan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Nah, karena kita tahu untuk pinjaman online kecil, pinjaman online sedang, dan pinjaman online besar itu sama-sama bersaing untuk mendapatkan nasabah. Jangan sampai bunga denda ini menjadi salah satu acuan atau syarat bagi pinjaman online untuk bisa jadi bangkrut, karena ya pinjaman online menerapkan bunga yang sangat amat besar sekali. Nah, melalui penegakan hukum ini KPPU meminta agar regulator dapat memperbaiki revisi standar industri. Jadi untuk bunga dendanya harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan OJK dan harus dikontrol oleh asosiasi. Nah, ini menegaskan bahwa OJK sebagai lembaga keuangan yang mengatur itu tidak tegas atau tidak mengontrol tentang masalah bunga dan denda ini. Nah, kita tahu OJK juga cuma tidak tegas ya teman, karena banyak sekali kita tahu isu-isu di belakang layar bahwa OJK ini ada kong kali kong, ada main belakang dengan pinjaman online seperti itu, juga kita tidak tahu isunya seperti itu. Tapi kita berharap dengan adanya KPPU ini membuat peringatan kepada pinjaman online 97 pinjaman online yang akan masuk sidang, ini bisa menyentil OJK agar lebih tegas lagi mengatur mereka, menetapkan ya peraturan mereka. Kita harus tunduk dan patuh pada aturan OJK, karena ya jelas sudah ada aturan tentang bunga dan denda sudah ditetapkan OJK. Jadi jangan pernah berani-berani melanggar aturan OJK. Nah, hingga saat ini KPPU masih mengagendakan susunan tim majelis yang akan memeriksa dan jadwal sidang perkara tersebut. Jadi KPPU sudah membentuk tim khusus untuk yang namanya menghadapi 97 pinjaman online yang terbukti melakukan pelanggaran bunga denda itu. Nah, tim ini biasanya tentang tim ahli atau pengacara atau yang lainnya, orang-orang yang berkompeten tentang masalah pasal-pasal ini. Jadi kita berharap semoga 97 pinjaman online ini akan kena sanksi yang berat. Nah, minimal ya bisa kena sanksi administrasi 50% tadi, dan itu akan masuk ke KPPU uangnya untuk pajak negara. Dan kalau sampai umpamanya tidak diindahkan, menurut saya ini akan dapat sanksi yang lebih besar lagi. Nah, sanksinya mungkin berupa pencabutan izin atau pembekuan usaha atau hal-hal yang lainnya. Kita tidak tahu karena banyak sekali kemarin yang kena tentang masalah ini. Kita tahu Investri Tanifan sudah keok, sudah jadi ilegal karena sudah melanggar aturan OJK. Belum lagi ini masalah bunga denda sangat krusial sekali, menyangkut nasabah Galbay yang dirugikan se-Indonesia ya teman. Jadi banyak sekali yang akan dirugikan tentang masalah ini, dan kita cuma bisa diam saja. Lapor OJK juga sama saja, lapor FPI juga tidak ada tindakan yang tegas, dan kita harus berharap kepada siapa lagi ya teman. Moga-moga KPPU ini bisa menangkap aspirasi masyarakat tentang masalah bunga denda yang sangat mencekik leher masyarakat, dan bisa untuk segera mengilegalkan pinjaman online yang terbukti melanggar peraturan OJK dan dicabut isinya jadi ilegal. Nah, kita sebagai nasabah Galbay juga senang-senang saja tentang masalah ini, karena ya kalau umpamanya ini jadi ilegal, hutang kita jadi lunas seketika, dan kita ya mau bayar kemana. Aplikasi kalau sudah jadi ilegal di Playstore nggak ada, kita hutang juga dibayar juga tidak ada yang menampung seperti itu ya teman. Jadi kita akan bebas dari yang namanya hutang pinjaman online. Nah, kita berharap dan saya akan update terus masalah ini buat teman-teman yang ingin tahu update terbaru tentang nasib 97 pinjaman online yang besok-besok mungkin akan kena sanksi. Bisa subscribe channel ini dan berlangganan agar tahu informasi terbaru. Nah, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupannya lebih baik.